wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Citra Windy Lubis, SEMK. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Potensi Utama. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran saya. Pada hari ini, saya akan memaparkan dengan mata kuliah praktek perpajakan kode MKBE 435315 bobot 3 SKS pada semester kelima. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman dan praktek dari konsep perhitungan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dibayar sendiri, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya materai, dan menganalisis isu-isu perpajakan secara umum. Nah, untuk pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menghitung dan membuat laporan perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Bentuk pembelajaran yang digunakan yaitu secara luring dan daring, kemudian estimasi waktunya itu dalam satu kali pertemuan selama 150 menit. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu studi center learning, problem based learning, kemudian ada small group discussion. Nah, untuk interaksi saya menggunakan e-learning Universitas Potensi Utama. Nah, di dalam e-learning itu saya akan mengupload materi, kemudian ada latihan-latihan ataupun diskusi kelompok yang akan disesuaikan dengan setiap pertemuan. Kemudian mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan saya dengan menggunakan WhatsApp dan email. Untuk asesmen, mata kuliah praktek perpajakan dinilai dengan presentasi sebanyak 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Nah, untuk rubrik penilaian tugas mandiri dibagi menjadi 3, yaitu ketepatan perhitungan kasus, kedalaman analisis kasus, kemampuan memberi solusi. Sedangkan untuk rubrik penilaian small group discussion ada 3 juga, yaitu kemampuan kerjasama, kecakapan menganalisis kasus, dan kemampuan memberi solusi. Baik, berikut akan saya tampilkan video pengajaran saya dengan mahasiswa di mata kuliah praktek perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kembali lagi kita di semester yang baru, ya, tapi dengan mata kuliah yang berbeda. Nah, untuk semester yang lalu kita sudah belajar tentang perpajakan 1. Nah, untuk mata kuliah berikutnya kita akan mempelajari materi tentang praktek perpajakan. Ya. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman dan praktek dari konsep perhitungan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dibayar sendiri. Pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya materai, dan menganalisis isu-isu perpajakan secara umum. Nah, untuk pertemuan hari ini kita merupakan pertemuan yang pertama dengan materi mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pemungutan PPh pasal 21 dan membedakan pemungutan atas objek dan non-objek serta mampu untuk menerapkan perhitungan PPh pasal 21. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan di satu semester ini yaitu yang pertama ada student center learning, yang kedua ada problem based learning, kemudian yang ketiga ada small group discussion. Nah, untuk estimasi kita selama belajar, yaitu yang pertama itu ada tatap muka sekitar 50 menit, kemudian ada belajar atau tugas terstruktur selama 50 menit, dan belajar mandiri selama 50 menit. Sehingga total kita dalam satu kali pertemuan itu sebanyak 150 menit. Kemudian di sini ada referensi yang akan kita gunakan selama belajar untuk praktek perpajakan, dapat dilihat di screen, yaitu yang pertama ada buku dari Siti Rasmi, Perpajakan Teori dan Kasus,
Ya, yang kedua kita menggunakan peraturan DJP nomor Per 1610 pada PJ 2016. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pajak penghasilan atas PPh pasal 21. Nah, pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan menurut peraturan DJP nomor Per 16 PJ 2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, apa yang menjadi objek dari PPh pasal 21? Nah, umumnya itu ada dua. Yang pertama itu ada gaji dan upah. Nah, objek pajak PPh pasal 21 itu terutama adalah gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada bonus. Nah, selain gaji, bonus merupakan salah satu objek pajak PPh pasal 21 dalam bentuk tunjangan dan komisi. Nah, ada juga yang namanya objek non pajak PPh pasal 21. Nah, apa itu, Bu? Yang pertama itu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Nah, kemudian penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Nah, yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, yang keempat yaitu ada zakat yang diberikan oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, yang kelima, beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal, non formal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, apa yang menjadi prinsip dasar dari pemungutan PPh pasal 21? Yaitu yang pertama yang harus kita lihat adalah persentase tarif pajak. Nah, tarif pajak PPh pasal 21 dikenakan pada objek penghasilan bruto atau penghasilan yang belum dipotong pajak sebesar 5% hingga 30% sesuai dengan besaran penghasilan kena pajaknya. Nah, yang kedua kita lihat dari wajib pajak. Nah, setiap karyawan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak akan menanggung pajak PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga, penanggung pajak. Penanggung pajak adalah pemberi kerja dan memiliki kewajiban untuk menyetor pajak penghasilan yang mereka potong. Nah, mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 21. Nah, apa itu, Bu? Yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan dan tarif PPh yang berlaku. Kemudian yang kedua membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi ESPT untuk PPh pasal 21. Nah, yang ketiga melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dengan membuat kode billing seperti berikut, kemudian disetorkan paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya. Nah, yang keempat, melakukan pelaporan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi ESPT PPh melalui ASP atau DJP online. Nah, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak yaitu yang pertama kita lihat dulu gaji pokok. Gaji pokok yang pertama itu gaji pokok yang termasuk dalam penghasilan kena pajak adalah gaji yang diterima oleh karyawan setiap bulannya atau bisa diakumulasikan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, tunjangan kesehatan. Nah, tunjangan kesehatan yang diterima oleh karyawan tersebut setiap bulan atau setiap tahun sekali yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Kemudian yang ketiga ada insentif. Nah, insentif ini bisa berupa bonus, tunjangan, dan ini juga termasuk kepada penghasilan kena pajak. Nah, kemudian yang keempat ada pendapatan dari lembaga lain. Ketika karyawan bekerja di lembaga tersebut, bekerja juga di tempat yang lain. Nah, makanya dia akan menambah penghasilan kena pajak. Nah, bagaimana perhitungan dari PPh pasal 21? Yang pertama, kita hitung dulu penghasilan kena pajaknya. Nah, hitungan besaran penghasilan kena pajak dengan mengurangi pengurangan dari penghasilan bruto. Kemudian, yang kedua, tentukan tarif pajak.
Nah, tentukan tarif pajak pasal PPh pasal 21 yang sesuai dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, kemudian yang ketiga, hitung pajak terutang. Nah, hitung dulu tarif pajak dengan penghasilan kena pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian akan mendapatkan totalan dari pajak terutang. Nah, apa yang akan mengurangi dari penghasilan kena pajak? Penghasilan kena pajak akan dikurangi oleh dua faktor, yaitu biaya jabatan, kemudian ada biaya pensiun. Nah, untuk yang biaya jabatan, sesuai dengan peraturan DJP Per 32 PJ 2015 pada pasal 10 ayat 3 menetapkan besarannya biaya jabatan untuk pegawai tetap dikenakan tarif 5% dari penghasilan bruto setahun atau setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 6 juta dalam tahun. Nah, begitu juga dengan biaya pensiun. Nah, untuk biaya pensiun, itu besaran biaya pensiun untuk penerima pensiun berkala dikenakan tarif 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya itu 200.000 untuk 1 bulan dan 2.400.000 untuk selama 1 tahun. Nah, kemudian ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini juga merupakan pengurang dari penghasilan kena pajak. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut bahwasanya ketika satu karyawan itu berstatus tidak kawin, maka dia dikenakan penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 54 juta. Kemudian kalau dia berstatusnya nikah, pengurangnya 58.500.000. Nah, untuk yang suami dan istri digabungkan itu, maka pengurangnya itu sebesar 112.500.000. Nah, begitu juga misalnya ketika karyawan tersebut berstatus menikah dan mempunyai 1 orang anak, maka pengurangnya 63 juta. Ketika dia mempunyai 2 anak, maka pengurangnya itu 67.500.000. Ketika dia punya anak yang ketiga, maka dia dikenakan akan menguranginya itu sebesar 72 juta rupiah. Nah, 1 orang karyawan hanya ditanggung sampai 3 anak. Jadi kalau misalnya mereka mempunyai anak yang keempat, maka anak yang keempat itu tidak merupakan jadi tanggungan. Jadi yang dihitung itu hanya sampai 3 anak. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Berikutnya kita lihat tarif penghasilan kena pajak. Untuk tarif penghasilan kena pajak, nah ketika setelah kalian hitung nanti penghasilan kena pajaknya itu sampai atau kurang dari 50 juta, ketika dia mempunyai NPWP maka dia dikenakan tarif 5%. Kalau dia tidak mempunyai NPWP sebanyak 6%. Nah, kalau dia di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan 15% untuk yang memiliki NPWP dan 18% yang tidak memiliki NPWP. Ketika dia hasil dari penghasilan kena pajaknya itu di antara 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif yang digunakan yaitu 25% untuk yang NPWP dan yang tidak mempunyai NPWP sebesar 30%. Untuk yang penghasilannya di atas 500 juta, untuk yang NPWP dikenakan 30% dan yang tidak NPWP 36%. Nah, bagaimana mekanisme perhitungan? Yang pertama kita lihat dulu, ketika dia pegawai tetap, maka kita hitung dulu dia gajinya. Gaji ditambahi tunjangan, ditambahin premi asuransi, kemudian dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan tadi. Nah, biaya jabatan tadi kan itu 5% dari penghasilan bruto. Maka untuk untuk hitungan 1 tahun itu maksimal hanya bisa dipotong sebesar 6 juta. Nah, kalau untuk per bulannya sebesar 500.000. Begitu juga dengan iuran pensiun. Nah, untuk iuran pensiun tadi kan 15% juga dari penghasilan bruto. Akan tetapi untuk iuran pensiun itu hanya sebesar 2.400.000 untuk setahun dan 200.000 untuk sebulan. Nah, ketika penerima pensiun, maka uang pensiun berkalanya itu hanya dikurangi biaya pensiunnya 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 atau 200.000 per bulan. Nah, setelah dikurangi, maka dapatlah penghasilan neto setahun yang kemudian dikurangi lagi dengan PTKP yang tadi, penghasilan tidak kena pajak, maka dapatlah hasil penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajaknya inilah nanti yang akan kita tarifkan. Dikenakanlah dia tarif pajak, yaitu tarif pasal 17. Nah, ini contohnya.
kasus untuk pajak penghasilan 21. Tommy Hakim bekerja pada PT Sejahtera dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 7 juta. Kemudian Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tommy memiliki menikah tapi belum mempunyai anak. Nah, coba kalian lihat di sini. Untuk perhitungan PPh pasal 21, yang pertama kan kita tadi harus menghitung gaji sebulan. Nah, gaji si Tommy dalam 1 bulan itu sebesar 7 juta. Nah, untuk pengurang ada 2 tadi kan, yaitu biaya jabatan, kemudian ada iuran pensiun. Nah, di sini biaya jabatannya itu 5% dikalikan sama yang 7 juta ini. Jadi dapatnya 350.000. Jadi iuran pensiun begitu juga 5% dikali di sini udah dibuat ya. Di sini dia buat iuran bahwasanya si Tommy membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi tidak dikalikan lagi dengan 5% karena dia di sini membayar sendiri iuran pensiunnya. Jadi dikurangi langsung 100.000. Jadi pengurangnya itu 350.000 ditambah 100.000. Jadi pengurangnya keseluruhan sebesar 450.000. Jadi penghasilan neto sebulannya itu 7 juta dikurangi dengan 450 jadi 6.550.000. Nah, kemudian kita hasil per bulan ini kita buat dia per tahun. Penghasilan neto setahunnya itu jadi 12 dikali sama 6.550 sehingga jumlahnya atau totalnya itu sebesar 78.600. Nah, di sini kita hitung PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya. Si Tommy di sini telah menikah tetapi belum mempunyai anak. Jadi untuk wajib pajak yang menikah itu sebesar 54 juta. Kemudian tambahannya itu wajib pajak menikah 4.500.000. Jadi untuk PTKP semuanya itu sebesar 58.500.000. Nah, kemudian untuk mendapatkan penghasilan kena pajak kita kurangkan penghasilannya itu yang setahun ini yang 78.600 dikurangi dengan 58.500. Jadi dapatnya sebesar 20.100. Nah, inilah yang namanya penghasilan kena pajak. Jadi yang akan kita kenakan tarif itu yang ini, yang 20.100. Nah, jadi PPh pasal 21-nya itu setahunnya dikenakan tarif yang 5% karena dia masih di bawah 50 juta. Ya kan? Jadi karena dia di bawah 50 juta dikalikanlah dia dengan tarif 5%. Sehingga 5% dikali 100 juta 100 jadi 1.005.000. Nah, itu untuk yang setahun. Nah, bagaimana mencari yang untuk per bulannya? Jadi PPh pasal 21 untuk yang sebulan itu 1.005.000 dibagi dengan 12. Jadi Tommy memiliki pajak terutangnya dalam 1 bulan sebesar 83.750. Nah, itu ketika si Tommy mempunyai NPWP. Nah, bagaimana dia kalau misalnya tidak mempunyai NPWP? Jadi, ketika dia tidak mempunyai NPWP, maka jumlah PPh pasal 21-nya itu langsung dikenakan tarif 120%. Jadi 120% dikalikan 83.750, jadinya pajak terutang yang ditanggung oleh Tommy sebesar 100.500. Paham? Ada pertanyaan? Saya Bu ingin bertanya. Ya. Ya. Apa tuh, Din? Ini mau nanya Bu mengenai PPh 21 ini. Jadi Bu, kalau kita kan ada dapat bonus itu kan Bu, seperti THR. Itu Bu, apakah menambahkan penghasilan kena pajak juga Bu? Nah, untuk seperti THR itu sebenarnya itu akan menambah penghasilan kena pajak. Nah, kita tambahkan dulu dia di sini, di penambahan sebelum pengurangan ini, yang di gaji sebulan ini. Jadi, kalau THR, namanya THR itu kan dia cuma 1 kali dalam setahun.
ya kan, Boleh. dalam setahun. Jadi boleh kalian hitung dulu dia gaji setahun, kemudian ditambahkan dengan jumlah dari THR yang dia dapat. Baru dikurangi dengan pengurangan ini, biaya jabatan dan biaya iuran pensiun. Tapi biaya jabatan sama biaya pensiunnya juga buat dia dalam tahunan. Jadi jangan buat dia yang dalam bulanan, ya. Jadi langsung dapat ke penghasilan neto dalam 1 tahun, baru dikurangi sama PTKP. Maka dapatlah penghasilan kena pajaknya. Udah paham ini? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, untuk kita berikutnya di sini Ibu akan memberikan latihan mandiri ya. Ini soalnya jadi metode cara pengerjaannya yaitu kalian kerjakan secara mandiri, kemudian dibuat di dalam kertas, dikumpulkan paling lama tanggal 19 September 2022. Nah, jadi latihan ini dikumpulkan pada e-learning ya, e-learning Universitas Potensi Utama. Seperti biasa, oke? Deskripsi luaran yang diharapkannya itu double folio yang berisi jawaban ya. Jadi double folio-nya kalian isi jawabannya, sesuaikan dengan pertanyaan ya. Jadi untuk penilaiannya itu ketepatan dalam perhitungan kasus. Jadi kalian harus menghitungnya secara benar, kemudian analisis dia, bagaimana dia untuk menghitung PTKP-nya. Ya, kemudian harus kalian kalikan dengan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak yang disesuaikan dengan soal ini. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, Ibu ada tugas diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok ini, kalian boleh bentuk kelompok. Kalau satu kelompok itu maksimal itu 3 orang, ya. Jadi latihan tetap dikumpulkan dengan menggunakan kertas dan dikumpul pada hari yang sama, ya, dikumpul pada e-learning. Nah, apa yang menjadi kriteria penilaian? Yaitu kemampuan kerjasama, kemudian ada kecakapan menganalisis kasus, dan yang ketiga ada kemampuan memberi solusi. Jadi kalian harus menghitung secara benar, kemudian hitung juga PTKP-nya, analisis bagaimana PTKP-nya, kemudian kalian hitung lagi pajak tertanggung yang ditanggung oleh Chandra pada soal yang berikut ini. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian mendapatkan pembelajaran dari materi kita hari ini. Untuk berikutnya, kita akan bertemu kembali di tanggal 19 September. Oke, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.